Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Chandra Setiawan, NIM E2A023136 dari Manajemen C semester 3. Di sini saya ingin membuat video terkait ujian akhir semester Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan kepemimpinan yang baik di sebuah organisasi dan bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya? Tentu kepemimpinan yang baik adalah kunci untuk keberhasilan sebuah organisasi. Namun, dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif, ada banyak tantangan atau hambatan yang bisa menghalangi proses tersebut. Mari kita bahas secara lebih mendalam mengenai hambatan yang mungkin terjadi dan bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil. Berikut hambatan dalam menerapkan kepemimpinan yang baik. Yang pertama ada kurangnya komunikasi yang efektif. Salah satu hambatan utama dalam kepemimpinan yang dapat memengaruhi kinerja dan kesejahteraan sebuah organisasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan banyak masalah dalam hubungan antar anggota tim, pengambilan keputusan, dan juga pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif berarti menyampaikan informasi, ide, atau perasaan dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan keterampilan mendalam. Keterampilan mendengarkan, memberikan umpan balik, dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Komunikasi yang efektif dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti verbal, nonverbal, tulisan, atau melalui media digital. Dan mengapa komunikasi yang efektif itu sangat penting? Karena apabila kurangnya komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi bisa menyebabkan banyak masalah seperti miskomunikasi, konflik, penurunan moral, dan kegagalan pencapaian tujuan. Untuk itu, pentingnya bagi pemimpin dan seluruh anggota tim untuk mengutamakan komunikasi yang jelas, yang terbuka dan efisien. Dengan menciptakan saluran komunikasi yang baik dan meningkatkan keterampilan komunikasi di seluruh organisasi, hambatan-hambatan ini dapat diminimalkan sehingga tim dapat bekerja lebih harmonis, produktif, dan mencapai hasil yang lebih optimal. Yang kedua ada kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan adalah hambatan serius yang dapat merusak hubungan dalam sebuah organisasi dan memengaruhi kinerja tim. Kepercayaan sendiri adalah elemen dasar yang mendukung komunikasi yang efektif, kolaborasi, pengambilan keputusan, serta motivasi dan komitmen. Komitmen membangun dan memelihara kepercayaan membutuhkan waktu dan konsisten dalam tindakan dan ketika kepercayaan hilang, upaya harus dilakukan untuk memperbaikinya melalui keterbukaan, kejujuran, dan integritas yang terus-menerus. Dalam sebuah organisasi atau hubungan antar individu dapat menjadi hambatan yang sangat serius dalam kepemimpinan dan pencapaian tujuan bersama. Kepercayaan sendiri adalah fondasi dari setiap hubungan yang efektif baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ketika kepercayaan hilang, maka komunikasi, kolaborasi, dan produktivitas bisa terhambat, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Dan mengapa kepercayaan itu penting? Karena kepercayaan dalam sebuah organisasi sangatlah penting karena menjadi fondasi utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Ketika anggota organisasi saling percaya, komunikasi menjadi lebih terbuka,
kerjasama lebih efektif dan konflik dapat diminimalkan. Kepercayaan juga mendorong rasa tanggung jawab, loyalitas, dan komitmen terhadap visi serta tujuan organisasi. Pemimpin yang dipercaya oleh timnya mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Sebaliknya, tanpa kepercayaan, organisasi rentan terhadap keraguan, ketidakstabilan, dan penurunan kinerja. Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan adalah kunci dalam keberhasilan sebuah organisasi. Dan bagaimana seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil dalam kepemimpinannya? Seorang pemimpin dapat dikatakan berhasil dalam kepemimpinan jika mampu membawa tim atau organisasi mencapai tujuan dengan cara yang efektif, etis, dan berkelanjutan. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari hasil akhir seperti pencapaian, target, atau keuntungan, tetapi juga dari proses yang dilalui untuk mencapainya. Pemimpin yang baik mampu memberikan visi yang jelas kepada timnya sehingga setiap anggota memahami arah yang ingin dicapai dan merasa termotivasi untuk berkontribusi. Pemimpin yang berhasil juga memiliki kemampuan untuk memberdayakan anggota timnya. Ini berarti mereka tidak hanya mengarahkan tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pengembangan individu dalam tim, baik melalui pelatihan, bimbingan, maupun pemberian tanggung jawab yang sesuai dengan potensi masing-masing. Mereka juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap anggota merasa dihargai dan didengarkan. Selain itu, pemimpin yang sukses mampu membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat. Mereka juga menunjukkan integritas dalam tindakan, konsistensi dalam keputusan, dan empati dalam interaksi dengan timnya. Dalam menghadapi sebuah tantangan, pemimpin yang baik akan menunjukkan ketenangan, kemampuan mengambil keputusan yang bijak, dan keberanian untuk mengambil sebuah tanggung jawab atas kesalahan yang sedang terjadi. Keberhasilan seorang pemimpin juga terlihat dari kemampuan mereka dalam menginspirasi dan memotivasi tim untuk bekerja secara kolektif, menciptakan sinergi yang membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Mereka juga mampu menangani konflik dengan bijaksana, menjaga komunikasi yang terbuka, dan memastikan bahwa setiap anggota tim merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang terpenting, pemimpin yang berhasil tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada dampak jangka panjang. Mereka juga memprioritaskan keberlanjutan, etika, dan kesejahteraan timnya, sehingga kontribusinya memberikan dampak positif yang melampaui ruang lingkup organisasi. Dengan begitu, keberhasilan seorang pemimpin menjadi lebih bermakna karena tidak hanya membawa perubahan positif bagi organisasi, tetapi juga bagi individu-individu di dalamnya dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.